Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep wawasan Nusantara. Sebagai konsep, wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi dan etimologi. Nah, secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata. Yang pertama, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai pandangan. Sementara Nusantara berasal dari dua kata, yang pertama nusa dan yang kedua antara. Yang pertama kata nusa. Kata nusa diartikan dalam bahasa Sanskerta yaitu pulau atau kepulauan. Adapun kata kedua yaitu kata antara, yang dalam bahasa Sanskerta dapat kita artikan sebagai laut, seberang, dan luar. Nah, dari penjabaran tersebut, kata Nusantara dapat kita artikan bahwa kepulauan yang di antara laut dan bangsa-bangsa yang dibukan oleh laut. Kita akan menelaah pengertian wawasan Nusantara secara terminologi. Nah, adapun berdasarkan pengertian secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada dan termasuk diri bangsa itu sendiri. Dari penjabaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang kaya dengan keanekaragaman bangsa, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi wawasan Nusantara, yang mana kita ketahui bersama bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dan mengenai diri dan lingkungannya yang beragam serta bernilai strategis, yang mana wawasan Nusantara ini hanya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, wawasan Nusantara berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Dengan adanya pemahaman kita akan wawasan Nusantara, jadi bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan semakin diakui oleh dunia, serta mampu menghadapi ancaman dari luar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai alasan mengapa wawasan Nusantara itu sangat penting untuk kita sebagai warga negara. Nah, alasan mengapa wawasan Nusantara ini penting untuk kita sebagai warga negara adalah agar kita sebagai warga negara bisa mengetahui dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Yang mana di dalam lingkungan negara kita ini itu memiliki banyak perbedaan, baik melalui pendapat maupun persepsi. Nah, tetapi meskipun kita memiliki banyak perbedaan, kita tidak seharusnya berpecah belah, karena melalui semboyan kita juga yang mana Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu. Nah, itulah yang harus kita jalani untuk saat sekarang ini. Kita harus bisa beradaptasi dan saling melengkapi dengan perbedaan-perbedaan tersebut, yang mana dengan perbedaan-perbedaan itu seharusnya kita bisa menciptakan warga negara yang kreatif dan juga inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah kesimpulan dari pemaparan materi saya, bahwasanya walaupun di lingkungan kita memiliki banyak perbedaan, tetapi kita tidak boleh berpecah belah. Itulah gunanya wawasan Nusantara ini kita pahami harus kita pahami dengan sangat baik, supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita yang ada sekarang ini. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi wawasan Nusantara menurut beberapa pandangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Maksudnya adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan dan keamanan dan kewilayahan. Yang kedua yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Maksudnya di sini adalah sebagai pembangunan politik, sosial ekonomi, sosial politik, dan kesatuan keamanan dan pertahanan. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Maksudnya yaitu sebagai geopolitik Indonesia dalam kesatuan wilayah dan segenap kesatuan negara. Yang keempat yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah. Maksudnya di sini yaitu pembatasan wilayah agar tidak terjadinya sengketa
antara negara tetangga. Yang selanjutnya yaitu peranan wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan dan mendirikan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras sebagai konsep dalam segenap aspek pembangunan nasional. Sekian. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai latar belakang historis wawasan Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya, guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut. Dibentuklah undang-undang sebagai penjabarnya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini, telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda. Berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB pada tanggal 30 April tahun 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tersebut diakui asas-asas kepulauan. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Pada UNCLOS tahun 1982 tersebut kemudian diaktifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Berdasar Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen atau kontinen shelf. Demikian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Dina Rahmadani, NIM 21129029 akan menjelaskan mengenai latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum adanya kemerdekaan. Bahkan, antar bangsa Indonesia sendiri sudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda dalam politik divide et impera. Dalam perang melawan Belanda pun, ada orang yang justru menjadi pengkhianat bangsa. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 teman-teman. Berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini teman-teman, untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketentuan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan
menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumus pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografis suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori geopolitik Friedrich Reitz. Menurut Rudolf Guderian, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Kurt Haushofer, geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografis yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategis perbatasan, ruangan hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.